Saya di sini pakar tentang Islam, ya, karena saya tahu betul, saya baca ratusan literatur, ya. Ya, lalu kalau kita cek misalkan di dalam Bukhari 3 itu bicara tentang Muhammad yang menerima wahyu, di situ disuruh ikro. Apakah Allah kemudian dia tidak tahu kalau Muhammad itu buta huruf atau mau dibikin suatu drama atau bagaimana? Padahal di dalam Bukhari 111 dikatakan Muhammad itu tidak buta huruf, dia itu bisa menulis. Artinya kalau dia bisa menulis, dia bisa membaca. Sedangkan di dalam Yesaya 29 ayat 10 sampai 13 di situ dinubuatkan seorang nabi palsu yang dia itu tidak bisa membaca. Anda bisa cek di situ. Kalau kita cek di dalam Matius 24 ayat 26, Tuhan Yesus mengatakan apa? Hati-hati yang ada di bilik, hati-hati yang ada di padang gurun itu, jangan percaya sama dia. Di dalam Imamat 26 ayat 1, di dalam Ulangan 4 ayat 28 dikatakan berhala itu dalam bentuk batu dan jangan sujud menyembahnya di negeri tersebut. Nah, ini jadi pertanyaan lagi, kenapa Muslim lalu mengajarkan di dalam Musnad Imam Ahmad nomor berapa itu, yang batu Hajar Aswad yang kemudian dikatakan itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Ini kan pertanyaan, ini bertentangan dengan kitab Taurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kiro Channel. Pada cuplikan tadi, sudah kita dengarkan ocehan Ki Ahmad sebagai apologet Kristen yang ngaku pakar tentang Islam. Dia mencoba membawakan dalil dari hadis maupun Bibelnya dengan pemahaman yang dangkal, berfokus mencari kesalahan Islam. Karena kedengkian hatinya terhadap Islam, dia selalu memelintir dalil tersebut dari makna sebenarnya. Baiklah, kita akan bahas satu persatu dalil yang dibawakan Ki Ahmad. Misalkan di dalam Bukhari 3 itu bicara tentang Muhammad yang menerima wahyu, di situ disuruh ikro. Apakah Allah kemudian dia tidak tahu kalau Muhammad itu buta huruf atau mau dibikin suatu drama atau bagaimana? Di dalam hadis Bukhari nomor 3, memang di situ dikatakan Nabi Muhammad SAW dia tidak bisa baca dan menulis atau umi. Bukan berarti Allah tidak tahu keadaan Nabi Muhammad. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa umi adalah tidak bisa menulis. Hal ini juga terdapat dalam kitab-kitab Nabi sebelumnya. Sehingga, para ulama dan rahib pewaris Nabi sebelumnya mengetahui dengan baik bahwa Nabi yang akan datang adalah seseorang yang umi atau tidak bisa membaca dan menulis. Apa hikmah Nabi SAW seorang yang umi? 1. Agar sesuai dengan informasi dan kabar gembira yang disampaikan para nabi sebelumnya tentang kehadiran beliau. 2. Agar sesuai dengan keadaan orang Arab, sehingga lebih dekat dengan kesamaan mereka. 3. Untuk menghilangkan suuzon karena beliau dianggap telah mengajarkan kitab-kitab yang telah beliau baca sebelumnya. Padahal di dalam Bukhari 111 dikatakan Muhammad itu tidak buta huruf, dia itu bisa menulis. Artinya kalau dia bisa menulis, dia bisa membaca. Baik, kita bacakan kutipannya. Dalam hadis Bukhari 111, beliau bersabda, "Berikan aku surat biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian, sehingga kalian tidak tersesat setelahku." Mari kita lihat maksud dari kata itu. Aktubu, saya menulis. Kata ini dalam bentuk majas, yang mengandung perintah untuk menulis. Dalam Musnad Ahmad, diriwayatkan bahwa yang diperintahkan adalah menulis. Dengan redaksi hadis Nabi SAW memerintahkan kepadaku mengambil papan untuk menulis, sebagai petunjuk agar umatnya tidak tersesat setelah beliau wafat. Jadi jelas Rasulullah memerintahkan sahabat untuk menulis, bukan berarti beliau menulis sendiri. Dan ini artinya Rasulullah itu umi alias tidak bisa baca tulis, sesuai dengan apa yang telah diceritakan dalam kitab nabi-nabi sebelumnya. Sedangkan di dalam Yesaya 29 ayat 10 sampai 13 di situ dinubuatkan seorang nabi palsu yang dia itu tidak bisa membaca. Anda bisa cek di situ. Baik, kita cek dan bacakan ya. Yesaya 29 ayat 1, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Yesaya 29 ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca.
Wahai MU, kemarin Anda ketawa kan? Sekarang kita ketawain MU nih yuk. Yep. Dan Yesaya 13 ayat 13, sebab itu aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya, pada waktu amarah Tuhan semesta alam, dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Nah, jadi sinkronkan dengan Nabi Muhammad yang tidak bisa baca tulis. Mau gimana lagi nih? Ya, masuk goa. Kiamat Koplak telah memelintir ayat pula lagi. Di Yesaya itu tidak tertulis nabi palsu. Dalam Matius 24 ayat 26 Tuhan Yesus mengatakan apa? Hati-hati yang ada di bilik, hati-hati yang ada di padang gurun itu, jangan percaya sama dia. Oleh Oten penghujat, ayat ini diyakini sebagai sebuah nubuat tentang nabi palsu, dan dengan penuh percaya diri biasanya mereka lontarkan sebagai dasar untuk menuduh Rasulullah sebagai nabi palsu. Menurut mereka, yang ada di padang gurun, itu adalah Nabi Muhammad SAW, sedangkan kata di dalam bilik diartikan Ka'bah. Tapi coba mari sama-sama kita teliti lagi baik-baik dengan akal sehat. Bukankah semua nabi-nabi terdahulu dan orang-orang suci yang dikisahkan dalam Alkitab juga tinggal di padang gurun? Sebut saja nama-nama seperti Markus, Petrus, Abraham, Musa, Paulus, Daud dan Salomo. Semuanya kan tinggal di padang gurun. Nah, sekarang kita teliti. Kata bilik itu lebih tepatnya diartikan kamar rahasia. Apa sebenarnya ruang rahasia ini? Ketika kuil Herodes beroperasi di Yerusalem 20 abad yang lalu, kuil tersebut memiliki ruangan penginapan khusus di mana para nabi keliling dapat bermalam. Menurut Yesus, pada akhir zaman, Mesias palsu akan muncul setelah pertama kali memasuki salah satu kamar rahasia ini. Jadi jelaslah bilik itu, jangan diartikan Ka'bah ya. Di dalam Imamat 26 ayat 1, di dalam Ulangan 4 ayat 28 dikatakan berhala itu dalam bentuk batu dan jangan sujud menyembahnya di negeri tersebut. Nah, ini jadi pertanyaan lagi. Si kucluk mulai pelintir ayat lagi nih. Mari kita cek ayatnya. Imamat 26 ayat 1. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan, Allahmu. Ulangan 4 ayat 28, maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah, buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan dan tidak dapat mencium. Jelas sekali ayat itu, menjelaskan tentang patung berhala, yang terbuat dari batu atau kayu, dan jangan sujud menyembahnya. Jadi berhala ini gak ada hubungannya dengan Ka'bah, yang biasa dituduhkan Oten kepada Islam. Kenapa Muslim lalu mengajarkan di dalam Musnad Imam Ahmad, nomor berapa itu, yang batu Hajar Aswad, yang kemudian dikatakan itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Ini kan pertanyaan ini, bertentangan dengan kitab Taurat. Tuh kan baru saja dijelaskan. Berhala itu gak ada hubungannya dengan Ka'bah apalagi Hajar Aswad. Mengenai hadis itu, mencium Hajar Aswad dapat menghapus dosa adalah merupakan keutamaan saja. Jadi mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah bukan wajib ya. Umat Islam menghormati Hajar Aswad juga karena penghormatan Allah untuknya. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, demi Allah, sesungguhnya aku tahu bahwa kamu itu hanya sebuah batu, yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan mudorot. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu niscaya aku tidak akan menciummu. Jadi semua jelas tuduhan kiamat ini hanya mengada-ngada. Mungkin itu saja yang kami sampaikan untuk mengkonter tuduhan dari kaum misioner dan orientalis pembenci Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.